Oke, Mau Wildan. tanya Kak, mau tanya. Oke, Wildan Islam atau Kristen? Islam. Oke, Islam ya. Oke, mau bertanya apa? Silakan. Itu kan Yesus itu manusia, kenapa bisa jadi Tuhan nggak? Dia adalah Tuhan, jadi manusia. Kenapa dia bisa jadi manusia? Itu yang ditanyakan harusnya. Yesus itu bukan bisa jadi Tuhan, tapi bisa jadi manusia. Hah? Yesus itu bisa jadi manusia, bukan jadi Tuhan, bukan. Dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Itulah Yesus. Firman Allah yang menjadi, ya semua manusia ini kan dari firman Allah. Dia firman, bukan dari firman. Dia firman, bukan dari firman. Kalau kamu dari rumah, apakah kamu adalah rumah? Terus apa spesialnya Yesus ini? Udah paham. Spesialnya Yesus ini dari manusia lain apa? Dia itu adalah firman, spesialnya dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Karena dia itu firman Allah yang jadi manusia. Jadi spesial. Beda sama kamu. Kalau kamu kan baru ada setelah dilahirkan mamamu. Tapi Kristus itu dalam keilahiannya ada dalam kekekalan. Spesialnya dia ada, telah ada, dan yang akan datang. Dan yang maha kuasa. Itu. Karena dia adalah firman Allah. Jadi tujuan dia datang ke dunia ini apa? Enggak selayaknya kita manusia biasa ini? Enggak, karena tujuan dia ke dunia ini dia mau membuktikan dirinya Allah. Makanya dia mati dan bangkit. Manusia di dunia ini enggak ada yang mati dan bangkit sendiri. Tetapi dia bisa melakukannya. Jadi tujuannya adalah membuktikan dia Tuhan yang bisa membangkitkan siapa aja yang percaya kepadanya. Loh, kalau membuktikan dia Tuhan hanya mati dan bangkit, apa itu cukup? Tuhanmu pernah nggak membuktikan secukup itu? Di mana Jangan nanya dulu apa itu cukup. Tuhanmu pernah nggak sedikit itu juga menyatakan dirinya? Itu yang kalau jadi dalam pertanyaan. Islam, kebangkitan itu nanti manusia itu pasti bangkit, itu pasti. Apa dasar dari iman kebangkitan itu? Emangnya ada yang udah dibangkitkan sama Tuhanmu? Makanya kamu percaya adanya kebangkitan. Nah, maka kehidupan manusia di dunia ini kan bersabar untuk menunggu kehidupan yang sebenarnya. Saya tanya, pertanyaan saya gini, kamu percaya nanti dibangkitkan? Emang udah ada bukti orang bangkit? Memang Di zamannya Tuhanmu. Oke, di zamannya Tuhanmu, memangnya sudah ada orang yang dibangkitkan dia? Di dunia ini nggak ada orang bangkit, Kak. Wah, baru Tuhan Yesus. Hantu, kalau bangkit dari kubur namanya pocong, hantu. Tuh ada film-film tuh. Yang saya tanya dalam imanmu, bukan dalam film. Apa imanmu sekarang jadi film? Yang nggak ada dalam iman Islam, nggak ada orang bangkit hidup lagi. Jadi apa dasarmu mempercayai kamu dibangkitkan kalau nggak ada dasarnya? Nah, dasarnya dalam Al-Quran kami nih, Tuhan hanya memberikan contoh. Apakah Mana kamu contohnya? tidak percaya Siapa dengan yang bangkit? hari kebangkitan, kata Tuhan? Nah. Coba kamu lihat tanah yang gersang, yang tandus, kemudian kami beri air dan tiba-tiba tumbuh rumput di situ. Terus tanahnya bangkit nggak? Nah, seperti itulah manusia Tanahnya ini nanti. bangkit nggak? Saya tanya, tanahnya bangkit nggak? Yang bangkit yang tumbuh itu tumbuhan. Oh, berarti dia mau membangkitkan tumbuhan, bukan membangkitkan orang mati. Yaitu contoh di dunia. Tuhan memberikan pelajaran kan begitu. Bang, kalau minum, saya contohkan minum toh. Nah, Kalau contoh dibangkitkan, ya orang lah bangkit. Masa tumbuhan? kalau orang bangkit itu jadi Kamu hantu, orang Kak. atau tumbuhan? Saya tanya, kamu orang atau tumbuhan? Ya alam ini kan buat pelajaran. Saya nggak nanya itu, kamu manusia atau tumbuhan? Ya orang. Oke, kalau begitu mana contoh orang yang dibangkitkan? Dalam Islam nggak ada. Ya udah. Kalau tadi kakak bilang, jadi Yesus itu turun untuk membuktikan dia Tuhan. Kemudian ketika dia disalib itu apa dia bukti Tuhan juga itu? Iyalah. Kok di Tuhan disalib? Iyalah, ketika dia disalib, ya kan? Orang-orang nyuruh dia turun Di mana? salib. Turun Kekuatan dari Tuhan di mana di situ? ketika dia tidak seturut dengan orang kayak kamu.
Kalau kamu Tuhan ya Yesus kau turun. Kalau dia ngikuti kau, kaulah Tuhannya. Enggak, Tuhan ini maha kuat, enggak? Maha Iya, hebat dia enggak? kuat melawan dosa. Nih, Dosa. kamu ngerti nggak? Coba, kalau kamu disuruh iblis, makanlah, cintailah istri orang, kamu nurut nggak? Hah? Cintailah istri orang. Kalau misalnya iblis nyuruh kau mencintai istri orang, kamu ngikut nggak? Enggak lah. Iya, karena itu bukan Tuhanmu kan? Nah, kamu nggak mengikutinya. Ketika orang Israel nyuruh dia turun dari kayu salib, dia nggak ngikutin itu. Kenapa? Karena dia Tuhan atas dirinya sendiri. Dia nggak mau turun dari kayu salib. Jadi ketika Yesus itu di kayu salib, dia sedang mengatakan bahwa akulah Tuhan yang sanggup menahan sakit. Makanya dia bangkit setelah itu. Akulah Tuhan sanggup menahan sakit. Ini Iya, menahan seluruh kesakitan. Di salib kata-kata itu lucu itu. Akulah Enggak. Tuhan yang sanggup menahan sakit. Iya, segala kesakitan yang kita harusnya tanggung ditanggung sama dia. Dia menanggung sakit. Emang menanggung apa? Jadi tujuan manusia ini Tuhan ciptakan apa? Tujuan manusia ini diciptakan itu untuk hidup kekal. Lah tadi katanya sakit. Makanya Dilimpahkan kepada Tuhan. makanya manusia itu yang sakit itu ketika sudah percaya Yesus nanti nggak akan sakit lagi. Dia menghilangkan sakit manusia itu. Ketika sudah percaya Yesus, sakit manusia hilang. Iya, Aduh, gimana sih ini? loh, Jadi manusia sebelum Yesus siapa menghilangkan sakitnya? nggak ada. Cuman Yesus yang bisa menghilangkan sakit. Lu nggak adil dong Tuhan. Bukan nggak adil. Kamu sekarang pun kalau percaya Yesus sakitmu hilang. Yesus kan hidup di tahun 1 Masehi itu. Itu sebelum tahun 1 Masehi itu kan ada dulu orang-orang terdahulu itu di mana dia kalau belum ada Yesus datang Makanya tuh. dia turun ke dunia orang mati dibangkitkan itu. Adam dan Hawa semuanya dinaikkan ke Firdaus. Ada lagi turun ke dunia orang mati. Ada dunia orang mati? Adalah, kalau kamu mati emang kamu bukan masuk ke dunia orang mati. Kok kemana sih logikamu, Dek? Kalau ada lagi. orang mati, kamu percaya nggak ada orang Tar mati? dulu. Kamu percaya nggak ada orang mati? Saya tanya. Yesus mati, bangkit. Kapan dia masuk ke dunia orang mati itu? Ya tahun 1 Masehi yang kamu bilang tadi lah. Kamu peringati kan kemarin kan, memperingati kematian Yesus Kristus. Nah saat kau peringati itu dia turun ke dunia orang mati Oke. 2000 tahun yang lalu. Dia masuk ke dunia orang mati ini ngapain nih? Maaf, apa misinya nih? Mau memberitakan kepada orang-orang kalau kamu percaya kepadaku, kamu kubawa ke Firdaus. Oh, jadi di dunia orang mati ini hidup semua orang tuh? Iya, dihidupkan sama Yesus. Di dunia orang mati orang hidup. Astagfirullah. Kamu percaya Saya nggak ada maaf. kehidupan? Saya ketawa bukan ngejek bukan, tapi di dunia orang Enggak, mati ini saya orang hidup. terejek. Saya nggak terejek. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad udah mati belum? Ya udahlah, Nabi Muhammad udah meninggal. Berarti dia sekarang nggak ada. Berarti dia sekarang nggak ada. Iya, nggak ada jasadnya. Di udah mana meninggal. dia sekarang? Di mana dia sekarang? Saya tanya. Ya, di alam kubur. Alam kubur itu dunia orang mati apa dunia orang hidup? Iya, dunia orang mati, tapi nggak ada orang hidup situ. Kalau di situ Kan nggak ini- ada orang hidup, oke. Kalau di dunia orang mati tidak ada orang hidup, bagaimana kalian menjadi orang hidup nanti? Ya, nanti Setelah dihidupkan mati semua lagi. orang Islam itu gimana? Hah? Nanti dihidupkan lagi, itu dia yang kehidupan Berarti kedua namanya. ada orang mati yang dihidupkan kan? Nah, itu betul. Oke, sekarang saya tanya, ada nggak orang Islam yang dari dunia orang mati dihidupkan? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada. Tapi saya kasih tahu kamu, Yesus itu pernah turun ke dunia orang mati dan dia hidup. Inilah dasar kenapa kami mengimani adanya kebangkitan. Ya, jadi kalau kamu percaya dibangkitkan, minimal ada dulu. Contohnya orang dari dunia orang mati dihidupkan. Yesus itu sudah pernah mati, turun ke dunia orang mati, lalu dia hidup. Seperti itulah dasar iman kami. Jadi dasar iman kami bukan hanya katanya seperti yang kamu tadi. Nanti-nanti, izin ketawa ya. Nggak, kalau nanti-nanti nggak mungkin saya beriman gitu. Tapi iman orang Kristen itu jelas. Nggak nanti-nanti, sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu. Kalau kamu kan masih nanti-nanti. Nah, ya semangat menantikan kebangkitan.
Gitu ya. Oke, Bapak Islam atau Kristen? Saya Hindu. Hindu. Hindu itu siapa Tuhannya, Pak? Hah? Orang Hindu itu siapa Tuhannya? Tuhannya banyak. Saya nanya siapa, sebutin namanya. Banyak ngarangmu, Dek. Iya. Apa kalau banyak? Siapa Tuhannya? Saya tanya. Siapa Tuhannya orang Hindu? Kami menyebutnya banyak dia. Brahma, Wisnu, Siwa, Krishna, Rama. Banyak kami. Tuhan. Tapi dia pada akhirnya satu. Berarti Penyebutan dia kami banyak yang apa banyak. satu? Satu dong. Siapa disebutnya? Brahman. Bukan Sang Hyang Widi. Masang yang Widi kan dalam bahasa kita. Tapi dalam Weda itu namanya Brahman. Apa? Memang Bapak orang apa? Ya orang kita, orang Hindu lah. Manggilnya apa? Apanya? Ya manggil Tuhanmu apa? Manggil Tuhannya Siwa, Wisnu, Brahma, Sang Yang Widi. Maka saya bilang banyak tadi. Yang bener lah, katanya pada akhirnya satu. Kamu masih pada awalnya itu. Pada akhirnya dulu lah. Pada akhirnya kamu menyebutnya apa? Pada akhirnya kita menyebutnya Brahman. Oke. Apa ajaran Brahma itu? Banyak. Masa mau disebutin? Nggak selesai dong satu bulan. Dari banyak itu sebutkanlah satu. Apa ajarannya Brahma? Cinta kasih. Hah? Cinta kasih. Cinta kasih? Ya, Bapak mau menanya apa? Nah, gitu dong. Pertanyaan saya satu. Roh Kudus, itu kalau saya berapa kali dengar. Saya senang nonton yang begini-begini nih, Mbak. Kenapa? Terima kasih nih Mbak Agatha, ada RK, ada Edis. Nah, dari sini saya melihat bahwa setelah banyak orang-orang Nasrani, orang Kristen itu mendebat, muncul di TikTok, kemudian seakan-akan ada perlawanan, agak berkurang nih. Suatu agama merendahkan agama lain, gitu, karena ada perlawanan rupanya. Tapi saya nggak lari. Itu kan hanya ungkapan awal rasa terima kasih saya kepada Mbak, sebagai teman-teman Kristen yang berapologet. Nah, pertanyaan saya tertarik dengan kalimat, dengan kata penyebutan Tuhan itu sebagai Roh Kudus. Kalau firman saya tahu. Nah, Roh Kudus itu, kalau saya berapa kali dengar orang berapologet, orang memberikan pencerahan, bahwa dia hadir pada hati setiap manusia gitu. Nah, pertanyaan saya, Mbak, dia hadir di setiap hati manusia yang mengakui Yesus atau Bapa sebagai Tuhannya, atau pada setiap manusia di seluruh dunia sebagai ciptaannya? Roh Kudus itu hanya bisa diterima oleh orang yang sudah dibaptis dan dikrisma. Oke. Ya udah, Mbak, itu aja. Terima kasih. Karena kita mengenal juga kata Roh Kudus itu dalam Hindu, tapi dia ada pada setiap ciptaannya. Ya udah, Mbak, makasih. Boleh sedikit nangkepin? Boleh sedikit menanggapi? Kalau di dalam Hindu dikatakan Roh Kudus itu ada di dalam setiap ciptaannya. Apakah Brahma punya roh? Brahma punya roh, Mbak. Disebutnya Roh Kudus? Disebutnya bukan Roh Kudus, tapi disebutnya Buana Alit. Oke. Dia hadir pada setiap ciptaannya gitu. Jadi keciptaannya yang hidup itu dia ada di situ. Dia hadir pada setiap ciptaannya yang hidup. Berarti Ya, karena konsep ketuhanan Hindu itu adalah Tuhan ada pada setiap ciptaannya. Nah, itu yang disebut dalam konsep kami, itu yang disebut dengan Buana Alit. Sementara Tuhan yang di surga sana, Tuhan yang di alam semesta, itu disebut dengan Buana Agung. Buana itu alam, Agung itu besar.
Oke. Nah, sebagai firman, Tuhan kami sebagai firman yang menyampaikan ajaran kita, itu disebut dengan Kresna, Rama, dan lain sebagainya. Dia hadir di dunia untuk menyampaikan kebenaran. Oke. Tadi kan dikatakan roh itu, apa tadi namanya? Brahman, Bukan, roh yang hadir di segala ciptaannya itu. Bonalip. Hah? Bonalip. Ya. Nah, itu ketika manusia mati, itu kemana larinya? Dia pergi lagi kembali ke asalnya, kepada yang ke esanya, ke Tuhan yang maha besar tadi, ke Buana Agung tadi. Oke. Nah, jadi kalau setiap ada orang mati seperti itu terus gitu, berarti dunia ini nggak ada akhirnya, begitu terus. Tidak Iya. ada konsep, ada nggak konsep reinkarnasi lagi? Nah, ketika dia hidup dalam sebuah kubangan dosa, sehingga dia tidak mampu untuk kembali lagi ke sang penciptanya, ke awalnya, dia akan bereinkarnasi kembali. Berreinkarnasi menjadi manusia lagi. Bisa jadi bukan manusia lagi. Bagaimana dengan ciptaan-ciptaan mati? Tidak ada. Nah, ketika dia benda itu mati seperti batu, dia tidak ada rohnya. Ketika dia tidak mati, dia tidak tumbuh, dia tidak berkembang, dia tidak ada rohnya. Oke. Seperti kayu yang sudah dipotong, itu tidak ada rohnya dia. Sama dengan mayat. Apakah Brahma itu tidak menghakimi atau menjatuhkan hukuman terhadap orang yang hidup dalam dosa? Tidak, tidak. Tuhan tidak terlibat dengan penghukuman dosa. Karena dia maha kasih, dia maha penyayang. Manusia itu sendirilah yang membawa dirinya ke dalam lembah dosa. Lalu Karena tidak ada pikirannya. karma? Lalu bagaimana dengan karma? Ya itu yang disebut dengan karma, Mbak. Dia akan memetik hasil buah dari perbuatannya. Dia akan memetik hasil dari, Karmanya. Karma itu tindakan. berarti memang Brahma ini nggak pernah adil gitu, hanya kasih saja. Hanya kasih saja, dia menyayangi, memberikan kita hidup, memberikan kita semua yang kita minta, tetapi tidak terlibat dengan tindakan. Orang mau maling itu urusan dia. Lalu Tapi Tuhan memberikan jalan bahwa maling tidak boleh. Tuhan memberikan firman kebaikan kepada semua manusia gitu. Tapi tidak terlibat dengan semua yang dilakukan oleh tindakan manusia itu sendiri karena pikiran dan hawa nafsunya. Oke, lalu bagaimana dia menyatakan kasih terhadap orang yang menerima ketidakadilan? Maksudnya? Misalnya saya dimafia, saya sudah dimaki-maki, dihina, dibun-bun lagi. Di mana kasih dia terhadap ketidakadilan yang saya terima? Itu yang mau saya pertanyakan. Kalau saya dimaki-maki, Saya disiksa, Kalau Mbak dimaki-maki nih. dibun-bun. Maaf, saya dibun-bun. Itu kan ketidakadilan yang harus saya terima. Lalu bagaimana kasihnya terhadap ketidakadilan saya? Saya mau tahu. Di mana nah, ketika kasihnya orang dibunuh, dinyatakan? dibun-bun, Tuhan tidak terlibat dengan itu. Nanti diselamatkan gitu. Seakan-akan Tuhan muncul Lalu untuk mana menyelamatkan itu yang tidak ada. Makanya saya tanya, mana kasihnya terhadap ketidakadilan yang saya terima itu? Berarti dia gagal maha kasih. Karena dia tidak bisa menunjukkan maha kasihnya kepada saya yang terzolimi. Nah, Berarti itu yang tidak ada. Kalau itu mau dibandingkan dengan umat yang sekarang, banyak orang Kristen juga dibunuh. Apakah Yesus turun ke dunia? Nanti Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Bahkan Keadilan. kata nanti, pertanyaan Mbak adalah ketika hari ini banyak orang terjadi seperti itu, kalau kita bicara nanti, Tuhan akan nanti juga di surga akan mengasihinya. Tapi ketika dia turun hari ini, bukan di abad pertama dulu, tidak ada juga. Ketika dia memberikan contoh yang mati saja Lazarus bisa dia hidupkan. Kita disuruh sebagai Nah. manusia, jangan khawatir. Kamu juga akan bisa saya bangkitkan. Semudah itu. Karena dia sudah ngasih janji dan dia sudah ngasih jaminan. Maka Oke, orang Mbak. contoh seperti Saya ini. paham. Kalau kalau kita bicara, Saya kasih contoh dulu. kalau kita, oke. Sabar. Contoh kamu membeli Ya. rumah. Tentu ada jaminan. Ada perjanjian di situ yang dimateraikan. Yesus itu memberikan jaminan dan memberikan materai kepada siapa saja yang percaya kepadanya, bahwa ketika nanti mati, namun percaya kepadanya dan taat kepadanya, dia akan dihidupkan. Sama seperti orang beli rumah,
ada surat jual beli dan itu dimaterai, maka walaupun saya sudah deposit uang saya 3 miliar, saya percaya itu rumah akan jadi milik saya. Logikanya seperti itu. Tapi itu tadi yang menjadi pertanyaan saya. Gagallah dia. Pak, Bapak minum rokok, dia kena ban. Kena ban. Makanya saya tanya, kenapa dia tidak maha kasih kepada saya? Yang kalau seandainya saya terjolimi seperti tadi, kalau dia tidak menerapkan konsep keadilan, maka kasihnya terhadap saya dengan terhadap kamu itu tidak ada adilnya. Itu. Pernah kepikiran sampai situ? Saya soalnya sudah pernah sampai situ. Udah saya bilang, saya sudah masuk ke dalam banyak hal, pemahaman banyak hal. Santai aja, santai men, santai. Yang bilang prat, bisa nggak diskusi sama saya? Minimal kalau mau bilang pret, diskusi dulu sama saya. Diskusi dan open cam. Bapak tadi asli kena Bennett ya? Kalau kamu belum pernah diskusi, HP kamu sudah menjudgment, maka kamu adalah orang yang tidak adil.